semoga anak-anak senantiasa diberikan oleh Allah nikmat iman, Islam, serta kesehatan. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, yuk sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, anak-anakku yang soleh dan solehah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya ingin mengajak anak-anak untuk bernyanyi nih. Siap? 1, 2, 3. Ayo, ayo kita bersama belajar kisah-kisah Nabi Yahya, Nabi Isa. Ayo kita belajar bersama. Ayo, ayo belajar bersama kisah-kisah Nabi. Ya, hari ini kita akan belajar kisah-kisah Nabi lagi. Tapi bedanya hari ini kita akan belajar kisah Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Yuk sama-sama kita simak materinya. Kisah Nabi Yahya alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Pendidikan Agama Islam kelas 6. Kisah Nabi Yahya alaihi salam. Kisah Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya alaihi salam merupakan putra dari Nabi Zakaria alaihi salam. Kelahiran Nabi Yahya dipenuhi banyak mukjizat. Di antaranya, Nabi Yahya alaihi salam lahir pada saat ayahnya Nabi Zakaria alaihi salam berusia lanjut. Nabi Yahya lahir melalui doa yang bersumber dari hati Nabi Zakaria yang suci dan tulus. Nabi Yahya dibesarkan dan dididik oleh orang tua yang baik dan bertakwa, sehingga Nabi Yahya menjadi anak yang saleh, berbakti kepada Tuhan dan kepada orang tuanya. Nabi Yahya merupakan pribadi yang lembut, bersih, dan penuh kasih sayang, dan memiliki keberanian dalam mengambil keputusan. Dikisahkan dalam satu riwayat bahwa pada zaman itu, salah satu raja yang terkenal jahat dan zalim bernama Herodus ingin menikah dengan perempuan yang tidak halal baginya. Namanya Herodia, yang tidak lain adalah keponakannya sendiri. Kemudian, mendengar berita tersebut, Nabi Yahya pun angkat bicara. Ia menentang pernikahan antara Herodus dan Herodia karena bertentangan dengan ajaran Nabi Musa, yakni yang tertera di dalam kitab Taurat, mengharamkan seseorang menikahi anak saudaranya sendiri. Sikap Nabi Yahya tersebar ke seluruh penjuru kota. Merasa tidak senang akan menggagalkan pernikahannya, akhirnya Herodia berencana membunuh Yahya untuk keinginannya. Herodia menemui pamannya yang tidak lain adalah calon suaminya dengan wajah berseri-seri dan menggoda. Dia lantas menjerat Herodus dengan tipu daya, hingga pamannya terlena dengan ucapannya yang lembut. Pamannya kemudian bertanya, "Apakah yang aku lakukan untukmu, wahai calon permaisuriku?" Herodia pun menjawab, "Jika tuanku berkenan, aku hanya meminta tuan untuk membunuh Nabi Yahya." Kemudian, sang raja pun mengabulkan permintaan dan mengutus algojonya untuk membunuh Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam pun wafat dalam memegang syariat agama Allah. Dari kisah Nabi Yahya alaihissalam, kita dapat belajar bahwasanya kita harus senantiasa mengajak kepada kebaikan. Walau terkadang ketika kita mengajak kebaikan, ada resiko-resiko yang harus kita jalani. Yang selanjutnya, berlaku adil pada siapapun. Dan membaca dan mempelajari Al-Quran. Kita harus senantiasa tetap semangat dan rajin dalam membaca dan mempelajari Al-Quran.
Kisah Nabi Isa alaihissalam. Kita akan belajar beberapa poin. Yang pertama, kelahiran Nabi Isa, kenabian Nabi Isa, mukjizat Nabi Isa, dan meneladani perilaku Nabi Isa. Yuk, kita simak bersama-sama. Kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam merupakan putra dari Maryam. Suatu hari, Maryam keluar dari mihrabnya. Di tengah jalan langkahnya terhadang oleh seorang pemuda yang sangat tampan, yang mana pemuda tampan itu bukanlah seorang manusia, melainkan malaikat Allah, yaitu malaikat Jibril, yang membawa kabar bahwa Maryam akan mengandung bayi laki-laki. Mendengar hal itu, Maryam terkejut karena dia belum bersuami. Dia tidak mungkin akan hamil dan melahirkan bayi. Namun, malaikat menjelaskan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah jika sudah menjadi kehendaknya. Saat kandungan Maryam semakin besar, Maryam pergi dari tempat tinggalnya. Dan saat Maryam tidak kuat lagi menahan beban berat kandungannya, tak lama kemudian lahirlah putra Maryam. Setelah keadaan Maryam stabil, berangsur pulih, Maryam kembali ke kampungnya. Di sana, salah dari mereka berteriak menghina Maryam karena melahirkan tanpa kejelasan siapa suaminya. Mendengar teriakan seperti itu, Maryam hanya diam 1000 bahasa. Ketika Maryam ditanya oleh kaumnya, ia hanya memberi isyarat kepada kaumnya untuk bertanya langsung kepada putranya yang masih bayi, sebagaimana terdapat dalam surah Maryam ayat 29-33. Dan disinilah terjadi mukjizat Nabi Isa alaihissalam, yaitu bisa berbicara ketika masih bayi. Di sana Nabi Isa menjawab, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikanku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Mendengar hal tersebut, orang-orang yang mengerumuni Maryam pun kaget dan tidak percaya dengan kejadian yang baru saja terjadi. Mereka akhirnya percaya bahwa Maryam tidak melakukan kesalahan. Kenabian Nabi Isa diangkat menjadi seorang nabi. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan umur berapa Isa putra Maryam diangkat menjadi nabi. Ada yang mengatakan pada usia 30 dan ada yang berpendapat pada usia 40. Berdakwah di kaum Bani Israel. Ya, Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Bani Israel adalah kelompok orang yang akhlaknya sudah menyimpang dan suka menambah-nambahkan hal yang mereka suka menurut hawa nafsu di dalam perintah Allah. Nabi Isa alaihissalam tahu bahwa Bani Israel suka sekali menambah firman Allah di dalam kitab suci. Kemudian Nabi Isa alaihissalam terus mengajarkan umatnya agar menyembah Allah dan menyampaikan wahyu yang berasal dari Allah. Mendengar hal tersebut, Bani Israel tidak menyukainya.
Tapi walaupun banyak yang tidak menyukainya, kaum Nabi Isa semakin hari semakin banyak dan dikenal dengan sebutan kaum Hawariyin atau sahabat setia. Para pemimpin Bani Israel yang tidak suka dengan Nabi Isa alaihissalam yang terus saja berdakwah memerintahkan agar ada penangkapan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Namun sayang, salah satu pengikut Nabi Isa alaihissalam ada yang berkhianat, yakni Yehuda al-Asyuryuti. Di sana dia membantu kaum Bani Israel untuk membunuh Nabi Isa. Namun Allah berkehendak lain. Ketika pasukan tersebut menuju tempat persembunyian Nabi Isa, mereka mendapati Yehuda ada di sana. Pada saat itulah Allah menyerupakan wajah Yehuda dengan wajah Nabi Isa, sehingga pasukan tersebut menangkap Yehuda. Akhirnya Yehuda dibunuh dan disalib, sedangkan Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dan diangkat ke langit. Setiap nabi diberikan bekal mukjizat oleh Allah. Nabi Isa alaihissalam pun diberi mukjizat oleh Allah. Mukjizat tersebut sebagai penguat Nabi Isa adalah benar-benar utusan dari Allah. Di antaranya sebagai berikut: bisa berbicara dengan manusia sewaktu bayi, membuat burung dari tanah yang kemudian bisa hidup dan terbang, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit kusta, dan menghidupkan orang yang sudah mati. Semua kehebatan Nabi Isa alaihissalam itu tidak terlepas dari izin dan ridha Allah. Tidak mungkin Nabi Isa alaihissalam memiliki semua mukjizat itu tanpa seizin Allah. Nabi Isa dikaruniai Allah mukjizat dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir dan dapat menyembuhkan penyakit kusta. Dengan mukjizatnya itu, Nabi Isa menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan ketika Nabi Isa alaihissalam membantu orang-orang, Nabi Isa tidak pernah pamrih atau meminta imbalan atas perilaku baiknya. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, dari kisah Nabi Isa alaihissalam kita bisa meneladani perilaku Nabi Isa yang senantiasa suka menolong orang dan ketika menolong tidak pernah meminta imbalan atau tanpa pamrih. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, setelah ini Bunda memiliki tantangan. Silahkan anak-anak untuk mengerjakan kuis di website e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Bunda yakin anak-anak pasti bisa, karena di teladan semua anak itu hebat. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, tadi sudah menyimak materi kisah Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Wow, alhamdulillah. Dapat kita ambil hikmah bahwasanya di dalam hidup kita harus saling membantu, selalu sabar, dan apabila kita melakukan kesalahan atau sebuah dosa, hendaknya kita segera meminta ampunan kepada Allah. Betul sekali, anak-anak yang sholih dan sholihah. Nah, pada pekan ini sudah memiliki tantangan, jadi silakan anak-anak untuk mengerjakan kuis di website e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Dan yakin anak-anak pasti bisa, karena di teladan semua anak itu hebat. Bunda